Silaturahim dan Rasil TV yang keduanya dipancarkan di Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Masih di acara Renungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas. Baik, sudah ada pertanyaan dari pendengar melalui telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Yudo di jalan, Ustaz. Silakan, Mas Yudo. Mau tanya Ustaz Husein, berkaitan dengan penjelasan pembahasan Ustaz pagi ini, bagaimana kita memahami atau mensikapi hadis yang katanya bahwa suatu hari Islam akan menjadi 70 atau 71 golongan ya Ustaz ya? Itu aja Ustaz. Oke. Mohon penjelasan Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan pertanyaan saudara kita tadi, bahwa ada sebuah hadis ya, yang berbunyi iftaraqat al-yahud ila 71 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah. Orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ila 73 firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya dalam api neraka illa wahidah, kecuali hanya satu. Pertama, berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini telah banyak menimbulkan betul-betul perpecahan dan pertentangan. Padahal hadis ini diriwayatkan secara ahad, artinya yang meriwayatkan tidak banyak. Bukan dalam kategori hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh sahabat yang banyak, oleh tabi'in yang banyak dan tabi'in hingga ke bawah. Tapi hadis ini diriwayatkan secara ahad, hanya oleh beberapa orang. Kemudian pada setiap sanad yang meriwayatkan hingga sampai kepada Rasulullah, terdapat orang-orang yang lemah, bahkan di antara mereka ada orang yang dituduh membuat hadis palsu. Artinya dari sisi riwayatnya ahad, kemudian dalam setiap sanadnya ditemukan ada cacat. Ini satu. Oleh karena itu, sebagian ulama menetapkan hadis ini merupakan hadis yang tidak dapat diterima. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa perpecahan orang Yahudi menjadi 71 ya, yang menjelaskan jumlah yang banyak itu bukan berarti perpecahan yang direstui Allah, tapi perpecahan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, menyimpang dari ajaran Taurat dan petunjuk Allah. Nah, umat Nasrani ternyata berpecah belah lebih banyak lagi. Berpecah belah mereka menjadi 72 golongan bukan karena apa? Bukan karena perintah Allah, bukan karena mereka tunduk kepada Allah, tapi karena mereka meninggalkan apa? Meninggalkan ajaran Allah. Mereka meninggalkan ajaran Al-Masih yang sebenarnya, kemudian mereka melantik Al-Masih sebagai anak Tuhan. Akhirnya lahirlah perpecahan dan sekte-sekte Kristen yang jumlahnya cukup banyak, bahkan lebih banyak dari orang Yahudi. Lalu Allah mengatakan bahwa umatku kelak akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Artinya perpecahan di antara mereka lebih banyak dibandingkan perpecahan Nasraninya maupun Yahudinya. Di Indonesia aja banyak jumlahnya. Nah, perpecahan ini bukan berarti diperintahkan Allah, direstui Allah, dikehendaki Allah. Perpecahan ini sebagai pelanggaran, penyimpangan dari ajaran Allah yang memerintahkan kita untuk bersatu dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Allah bilang, semua yang berpecah belah ini tempatnya neraka, karena mereka bukan untuk Allah. Yang berpecah belah semua, yang bergolong-golongan lebih mengutamakan fanatisme kelompok golongannya, mau dia Syiah, mau dia Sunnah, mau dia Salafi, mau dia Khalafi, semuanya neraka tempatnya. Illa wahidah, kecuali satu. Satu ini siapa? Satu ini yang mengabdi kepada Allah dengan tulus ikhlas, berserah diri kepadanya dan tidak mau bergolong-golongan. Dia memandang saudaranya yang beriman, yang bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sebagai saudaranya. Kemudian dia berbuat kebajikan, mengajak pada kebaikan. Nggak pernah sama sekali dia mengajak orang untuk masuk dalam kelompok atau golongan, tidak.
tapi dia mengajak semua kembali kepada Allah. Jadi dari 73 golongan yang semua di neraka, hanya satu, yaitu yang bagaimana? Yang tetap dalam ajaran Allah dan Rasulnya, mengajak kepada Islam, bukan mengada-adakan kebohongan dan menciptakan sekte-sekte dan golongan. Nah, yang bergolong-golongan ini tempatnya api neraka. Itu berdasarkan penafsiran apa? Penafsiran yang menerima hadis tadi. Jadi Allah bilang bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa yang merupakan modal kita, hidup kita. Semua manusia ini terancam mengalami kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan mereka saling mengingatkan tetap dalam kebenaran dan bersabar dalam kebenaran. Ini golongan yang selamat. Allah nggak pernah bilang yang selamat tuh golongan ahlus sunnah, golongan syiah, salafi, khalafi. Nggak ada sama sekali dalam Quran. Suruh buka ayat Quran coba. Tidak ada satupun juga. Rasulullah mengajak manusia kembali kepada Islam. Tapi orang yang akalnya sudah tertutup oleh hawa nafsunya, kemudian menciptakan Tuhan-Tuhan palsu yang mereka sembah, bukan menyembah Tuhan Sang Pencipta yang telah menurunkan kitabnya, mengutus Rasulnya, akhirnya mereka bergolong-golongan. Cuma syaitan dengan pandai membuat apa? Dunia mereka, hawa nafsu mereka dibungkus dengan bungkusan agama yang indah. Pakai bungkusan kitab Allah, sunnah Rasulnya. Sebahagian lagi membungkus juga agama dengan apa? Dengan bungkusan kitab Allah dan keluarga Rasulnya. Masa keluarga Rasul mengajak orang untuk melukai tubuh dalam memperingati wafatnya imam yang berjuang untuk kebenaran keadilan? Melukai tubuh, kemudian mengeluarkan kata-kata yang kotor, mencaci maki ke sana kemari. Oleh karena itu, kelompok-kelompok takfir yang gemar mengkafirkan orang, dari manapun juga, baik dari kelompok Syiah, dari kelompok Ahlus Sunnah, dari kelompok manapun, saya bersaksi bahwa mereka min ahlin nar, kecuali kalau mereka bertaubat kembali kepada Allah. Jadi menjawab pertanyaan tadi, bahwa sebahagian menganggap hadis ini tidak sahih. Sebahagian lagi berpendapat hadisnya dapat diterima, tapi bukan berarti bahwasannya Allah ridha, setuju, merestui perpecahan tersebut. Perpecahan ini terjadi karena mereka meninggalkan agama Allah yang selamat, yang dalam agama Allah, bukan dalam golongan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ada komentar dari Ustadz Syukri. Assalamualaikum Ustadz Husain yang kami sayangi dan Guru Rasul yang kami cintai. Pagi ini kami mengapresiasi pada ayat 30, 31, 32 dari surat Ar-Rum, agar berharap penegasan di ujung ayat 31 ini wala takunu minal musyrikin, substansinya di kata la di sini menunjukkan keharaman mutlak bagi orang yang bergolong-golongan, supaya orang yang berpartai, bergolongan dan lain-lain tahu konsekuensinya. Pada ayat 31-nya juga menerangkan orang yang bergolong-golongan membawa kepada kesombongan atas golongan atau partai mereka. Konsekuensinya, An-Nisa ayat 116, Allah tidak mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu atau golongan atau partai. Afan, syukran dari Ustadz Syukri. Benar apa yang dikatakan Ustadz Syukri. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberikan ampunan apabila dirinya dipersekutukan. Apabila dirinya dipersekutukan, tapi dosa yang lain dia siap untuk memberikan ampunan. Jadi orang yang bergolong-golong berarti orang musyrik. Orang yang musyrik tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi jangan bergolongan, sudah mau ngapain capek-capek saling membenci, bermusuh-musuhan. Mendingan kalian bersatu, duduk sama-sama, nikmati hidangan nasi uduk bersama-sama, nikmati juga hadirin sekalian, nikmat Allah di alam raya ini. Nggak perlu berdesak-desakan, langit buminya tersedia buat hamba-hambanya, daratannya, lautannya, kekayaannya. Tapi karena bergolong-golongan, akhirnya minyak naik harganya, karena satu kelompok menguasai apa? Menguasai kekayaan alam, keserakahan. Akhirnya mengakibatkan apa? Setiap yang berkuasa berusaha untuk menguasai sumber-sumber kekuasaan alam untuk kepentingan mereka dan kroni-kroninya. Saya tertarik sekali dengan ucapan dan gagasan yang diusulkan oleh Bapak Presiden kita ini untuk di masa akan datang menyalurkan jaringan gas bumi ke seluruh rumah.
Jadi nggak perlu lagi beli botol-botol LPG dengan harga yang mahal, karena di Jakarta mereka-mereka yang menggunakan jaringan gas bumi ini jauh membayar gas lebih murah. Jadi membayar gas bisa lebih murah pakai jaringan tanpa harus beli botol, tanpa harus capek-capek mengangkut. Berarti yang mahal apa? Yang mahal ini dari mulai botol-botolnya, ada mafia-mafia di belakang ini. Ada mafia-mafia di belakang botol-botol LPG ini, belum lagi juga distributornya. Jadi karena mafia-mafia yang bermain di belakang gas, ya, demikian pula mafia-mafia minyaknya, akhirnya mengakibatkan harga gas dan minyak mahal. Oleh karena itu kalau jaringan betul-betul masuk ke rumah-rumah dan negeri kita, alhamdulillah kaya, minyak kita juga alhamdulillah cukup. Asal kita bersyukur pada Allah, minyak kembali akan memancar dan mengalir, begitu pula gas kita. Oleh karena itu gagasan ini patut untuk didukung. Kita berharap insya Allah di masa akan datang transportasi umum lebih diutamakan daripada transportasi pribadi. Malah kalau perlu menteri-menteri anggota DPR dari rumah-rumah dinas mereka mengendarai mobil-mobil bus menuju ke kantor-kantor DPR. Jadi yang nggak hadir ketahuan, yang nggak hadir, yang main-main ketahuan. Menteri ada mobil bus yang mengangkut mereka. Begitu pula DPR juga ada mobil bus yang mengangkut mereka, nggak perlu mobil-mobil pribadi. Nanti kalau untuk kepentingan-kepentingan di luar dinas, lain masalahnya. Jadi pagi hari semua mereka berangkat dengan menggunakan bus-bus dinas. Orang-orang yang sekolah dengan mobil-mobil sekolah, orang-orang yang kerja dengan mobil-mobil jemputan. Jadi betul-betul jalan lengang. Semua orang bisa sampai ke tujuan dengan mudah, bisa menghemat bahan bakar. Setelah semua sampai di sekolah, sampai di pekerjaan, baru mobil pribadi keluar. Nanti begitu jam kembali sekolah, jam kembali kerja, mobil pribadi harus kembali kemana? Ke kandang-kandang. Setelah orang kembali ke rumah masing-masing, baru mobil pribadi keluar. Insya Allah bahan bakar akan lebih hemat. Kepentingan umum lebih diperhatikan. Jadi jangan hanya orang-orang kaya yang punya mobil-mobil mewah bersenang-senang, sedangkan rakyat kecil mereka harus berdiri, harus antri, harus mencium asap yang keluar dari cerobong. Semuanya karena apa? Karena bergolong-golongan. Partai kita banyak, ada PDIP, ada Golkar, ada P3, ada Gerindra, ada PKS. La ilaha illallah. Untuk kepentingan partai, negara dirusak, rakyat dirusak, dipecah belah, belum biaya kampanye yang keluar begitu banyak. Dan subhanallah, baik partai yang berlambangkan agama maupun yang tidak beragama, kalau kita lihat sudah main dalam apa? Dalam kencah politik, dari jujur berubah jadi bohong. Dari orang yang tadinya betul-betul zuhud berubah jadi orang yang serakah. Dari orang yang gaya hidup sederhana berubah gaya hidupnya hadirin sekalian seperti matador, banteng matador hadirin sekalian, seradak seruduk kesana kemari sama sekali. Jadi jalan satu-satunya kita berjuang, wahai seluruh anak bangsa apapun agamanya. Mari kita berjuang untuk keadilan negeri kita. Jangan berikan kesempatan bagi pejabat-pejabat yang korup. Kalau perlu bawa mereka ke tiang gantungan. Begitu pula konglomerat-konglomerat hitam ini yang ingin memperkaya diri mereka dengan merusak negeri kita, menyengsarakan rakyat kita, mereka juga harus digantung bersama-sama para pejabat-pejabat yang korup. Itu yang kita harapkan betul-betul agar keadilan dapat ditegakkan di negeri kita semuanya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Ibu Sali. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seseorang menulis di Facebook mengeluh tentang BBM yang naik. Kemudian juga bercerita tentang jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. Mereka berkomentar itu sudah takdir. Betulkah komentar itu? Itu semuanya sudah takdir, nggak usah dikeluhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jahatnya manusia. Kalau kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah perbuatan manusia, mereka bilang takdir Allah. Tapi kalau berhasil, sukses, mereka bilang itu merupakan karya-karya mereka. Ini merupakan kecurangan manusia. Tilka idzan qismatun dhiza. Kita lihat Amerika Barat masih lebih jujur. Makanya pantas kalau mereka maju kita mundur. Ketika TWA jatuh di Atlantik, langsung mereka hentikan penerbangan pesawat sejenis. Mereka teliti terlebih dahulu apa yang menyebabkan jatuhnya pesawat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sunnahnya nggak mungkin salah. Pasti kesalahan ada pada kita. Ketika pesawat Concorde
ternyata mengalami kecelakaan, langsung semua penerbangan dihentikan sampai ditemukan cacatnya. Setelah itu mereka hentikan penerbangan Concorde, tidak boleh terbang lagi. Kalau kita orang Islam, wah sayang-sayang, nggak apa-apa terbangin, walaupun jatuh sekian banyak orang Islam jumlahnya banyak. Kalau mati 1 juta, paling nggak membantu untuk apa? Untuk mengurangi jumlah penduduk umat Islam. Nggak ada harganya. Ayam lebih berharga. Kalau ayam terlambat pulang, orang kalang kabut. Tapi kalau anak perempuannya keluyuran, bahkan berpakaian tidak senonoh, pergi ke sana kemari, orang tua nggak peduli. Bahkan anak perempuannya bawa uang, nggak ditanya dari mana uangnya. Yang penting apa? Bawa uang. Begitu pula kita jumpai hadirin sekalian, kondisi yang terjadi pada saat ini betul-betul amat mengenaskan. Umat Islam telah kehilangan intelijensi mereka, kehilangan akal sehat mereka, dan pemahaman terhadap agama yang benar. Ketika pesawat Challenger baru mengudara beberapa saat, langsung meletus, Amerika langsung menghentikan penerbangan pesawat ulang-alik sampai mereka menemukan sebabnya. Jadi mereka bukan kembalikan pada Allah, kembalikan pada diri mereka. Oleh karena itu setiap kali akan ada penerbangan peluncuran pesawat ulang-alik, mereka biasanya sewaktu akan meluncurkan, bukan dimulai dari 1, 2, 3, bukan, tapi dari atas. 10, 9, kemudian 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, langsung diluncurkan. Itu namanya al-addu tanazuli, hitungan menurun. Kenapa hadirin sekalian? Artinya mereka semua tim yang mengawasi peluncuran melihat kondisi, ada yang melihat udara, ada yang melihat sistem peluncurnya, ada yang melihat bahan bakarnya, ada yang melihat sistem juga sensornya. Semua mengawasi. Kemudian hitungan dari 10 itu ya untuk turun ke bawah untuk menunjukkan bahwa apa? Bahwa pada angka 9 tidak ada gangguan. Pada angka 8 juga tidak ada gangguan. Pada angka 7 demikian. Berarti semakin kurang apa? Semakin kurang menunjukkan bahwa apa? Bahwa siap untuk meluncur, semakin siap. Tidak ada trouble apa-apa. Tapi kalau pada angka 3 ditemukan adanya cacat, langsung penerbangan dihentikan. Kalau sudah sampai 0, berarti apa? Berarti tidak ada gangguan dan pesawat ulang-alik siap untuk diluncurkan. Begitu meluncur, ternyata terjadi kesalahan. Dar, bukan disalahkan Allah. Yang disalahkan siapa? Mereka periksa kembali, ternyata ada kesalahan yang mereka tidak lihat. Itu namanya manusia. Bukan kesalahan dikembalikan pada Allah, kebenaran dikembalikan kepada mereka. Pesawat Air Asia terjadi kecelakaan, pasti ada kesalahan yang harus diperiksa, diteliti. Jangan untuk melindungi perusahaan Air Asia, ulama berikan fatwa bahwa ini takdir Allah. Takdir Allah itu berlaku dengan penuh betul-betul keadilan. Periksa apa kesalahannya. Kenapa pesawat kok diterbangkan sebelum waktunya? Dalam kondisi padat, dalam kondisi ini harus dibuka. Dan mereka para korban harus betul-betul mendapatkan penjelasan dan menerima ganti rugi yang sewajarnya. Harus menerima ganti rugi yang sewajarnya. Jangan nyawa orang dihargai cuma 300 juta. Kalau dalam Islam dihargai berapa hadirin sekalian? 1000 dinar, kurang lebih 5 kilogram emas. 5 kilogram emas. Kalau 1 kilo harganya berapa sekarang ini? Kalau 500.000, berarti kurang lebih berapa? 500.000 bukan 200.000. Gula aja 200.000 sekarang. 500.000 sekarang. 500.000 paling 500.000. Kalau kali 5 kilogram berapa? 2,5 miliar ya? 2,5 miliar satu orang. 2,5 miliar itu. Kalau orang katakan terbunuh secara nggak sengaja, ya, dia wajib mengganti rugi apa? 5 kilogram emas, 1000 dinar. Berarti pesawat Air Asia jangan mau untung aja di penumpang. Betul enggak? Dia merasa perusahaan yang betul-betul bagus, ganti rugi paling tidak ya 2,5 miliar buat pelipur lara. Betul enggak sekalian? Dan kita di sini turut belasungkawa atas keluarga yang ditinggalkan keluarga mereka. Urusan di akhirat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua bahwa kita nih yang hidup bakal mati. Jangan hanya berpikir untuk bersenang-senang saja, berpikir juga untuk kembali kepada Allah. Begitu juga kenaikan harga bahan bakar. Minyak dunia lagi turun sekarang, serendah-rendahnya. Minyak di negeri kita naik.
Betul, sudah diturunkan Rp900, tapi kemarin naiknya lebih tinggi, turunnya lebih sedikit. Sedangkan di Malaysia kualitas bensinnya lebih baik. Sekelas Pertamax atau Pertamax Plus, harga jualnya cuma 7.500. Indonesia kan lebih kaya. Pertamina lebih dulu dari apa? Lebih dulu dari Petronas. Masa kita jual harga minyak untuk rakyat yang pendapatan hidupnya lebih rendah dibandingkan Malaysia, harga minyaknya lebih tinggi. Malaysia standar hidupnya lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Jalannya nggak macet. Kenapa justru Indonesia jual minyak lebih tinggi? Kecuali kalau gajinya untuk setiap rakyat lebih tinggi dari pendapatan apa? Orang Malaysia. Ya pantas rakyat gerutu kalau minyak yang Allah berikan di negeri mereka. Kekayaan alamnya luar biasa, pemerintah jual minyak dengan harga yang tinggi. Orang-orang kaya atau ulama-ulama yang terima uang bilang takdir. Mereka dapat terima mengeluarkan fatwa bahwa ini merupakan takdir. Tapi rakyat kecil, siapa coba yang menghibur mereka? Jadi nggak bisa kita nisbatkan keburukan pada takdir Allah. Ini karena kesalahan pengelolaan negeri kita dari mulai dulu. Seharusnya kita bangun refinery. Jadi jangan sampai membeli minyak matang dari luar. Pejabat-pejabat kita juga betul-betul harus diseleksi. Jangan pejabat yang nyogok yang naik ke atas. Pejabat-pejabat yang korup harus dibawa ke tiang gantungan, sama bersama para narkoba dan pengedar-pengedarnya. Mereka yang mengedar narkoba harus dihukum dengan seberat-beratnya. Kita dukung di sini pemerintahan Jokowi yang mau menghukum pengedar narkoba, sedangkan mereka-mereka yang memohon maaf untuk memohon agar mereka tidak dihukum mati, mereka-mereka mungkin yang mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba. Jadi orang-orang yang mengedar narkoba, yang menyebabkan kematian setiap hari tidak kurang dari 40-50 orang ini harus dihukum mati di muka umum. Jangan di Nusa Kambangan, di muka umum dihukum mati sebagai efek jera bagi mereka-mereka agar tidak mengulangi kembali perbuatan-perbuatan mereka. Demikianlah para jamaah sekalian, jahatnya manusia betul-betul. Yang baik diambil oleh mereka. Mereka bilang ini ciptaan kita, karya kita. Begitu terjadi musibah akibat ulah perbuatan tangan mereka, mereka bilang apa? Ini takdir Allah. Seperti Allah bilang apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di daratan maupun di lautan karena ulah perbuatan tangan manusia, bukan karena Allah dan sunnahnya. Masa umat Islam pecah belah karena mengikuti hawa nafsu mereka sunnatullah? Ini semua karena penyimpangan dari sunnatullah, baik Yahudinya, Nasraninya, maupun umat Islamnya. Oleh karena itu jalan keselamatan hanya satu, berserah diri kepada Allah, tunduk pada ajaran Allah, hidup jujur dan amanat. Jangan bergolong-golongan, jangan berpecah belah. Oleh karena itu kita ingin semua yang ada di atas bersatu untuk memikirkan bagaimana membangun negeri kita. Jangan saling menjatuhkan satu dengan lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik bagi kita semuanya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Demikianlah para jamaah pendengar radio Silaturahim, demikian pula para pemirsa. Saya sampaikan kajian kita pada pagi hari lebih pedas, ya. Memang sengaja saya ucapkan hal ini untuk membuat kita berpikir dan sadar, bukan karena saya ingin menyakiti perasaan Anda semuanya, tapi untuk mengingatkan kita sedang menghadapi bahaya besar, kecelakaan di dunia dan kebinasaan di hari akhir. Maka marilah untuk keselamatan kita bersatu dalam agama Allah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, iman dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV, telah kita dengarkan tadi renungan Al-Quran yang mengambil surat Ar-Rum atau surat ke-30 ayat 28 dan juga sampai dengan ayat 32, juga ayat 20 sampai dengan ayat 27 mengenai persatuan. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah kirim SMS, Bapak Soleh, Bapak Ridwan, Bapak Mukidi, kemudian Bapak Iskandar, Bapak Andi, kemudian juga Bapak Said Marsul, Ibu Ida, kemudian juga Bapak Saroji, Bapak Ridwan, Bapak Sulis, Bapak Satrio, Ibu Ita, Bapak Juanda, Bapak Sukri, Bapak Ramli, dan lain-lain. Mohon maaf tidak semua dapat kami utarakan karena keterbatasan waktu.
Saya Muhammad Krishna dan Andri, juga Ondi dan Zain mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.